Episode 1. Rumah yang retak. Anita dan Eri menikah 5 tahun lalu. Mereka membeli rumah sederhana di pinggir kota. Rumah yang awalnya penuh tawa, aroma kopi pagi, dan senyum yang tak pernah habis. Gayatri, sahabat dekat Anita, sering datang mengunjungi, membawa cemilan, bercanda dengan mereka. Dan sesekali menasihati Anita tentang kehidupan pernikahan. Awal pernikahan, Eri terlihat seperti suami ideal. Ia rajin bekerja, penuh perhatian, dan sering membantu Anita di rumah. Setiap malam Jumat, mereka duduk di ruang tamu menikmati secangkir kopi, berbicara tentang mimpi, anak, dan masa depan. Namun 5 tahun bukan waktu yang singkat, lambat laun. Kehangatan itu mulai memudar. Suatu sore, Anita menatap jendela sambil menyesap kopi panasnya. Eri baru saja pulang dari kantor, wajahnya lelah. Tapi senyum yang dulu hangat kini terasa hambar. Anita, ada apa kamu termenung begitu? Tanya Eri sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Tidak ada, hanya berpikir. Rumah ini terasa sepi belakangan, jawab Anita pelan, mencoba menutupi kegelisahannya. Eri menghela napas panjang. Aku juga merasa. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya. Sejak beberapa bulan terakhir, Anita lebih sering keluar rumah. Ia pergi ke gym, minum kopi di kafe favoritnya, bahkan sesekali belanja sendiri tanpa ditemani Eri. Gayatri sering menemaninya, memberi semangat. Dan mendengarkan keluh kesah Anita tentang perasaan kosong yang ia rasakan. Suatu hari, Eri menemukan pesan di ponsel Anita dari seorang pria yang bernama Raka. Pesan itu sederhana, hanya beberapa emoji dan kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat hatinya tersayat. Aku di kafe, ingin bertemu. Eri tidak langsung marah. Ia menunggu Anita pulang. Ketika Anita membuka pintu rumah, Eri berdiri di depan. Wajahnya tegang. Anita, siapa Raka ini? Tanyanya pelan, tapi suaranya bergetar. Anita terkejut, wajahnya memerah ke Eri. Itu cuma teman. Tidak lebih dari itu, jawabnya, mencoba tersenyum, tapi Eri tidak percaya. Hanya teman? Mengapa kau sering keluar dan tidak memberitahu aku? Mengapa aku selalu merasa kau menjauh? Anita menunduk, diam, hatinya juga bergejolak. Ia tahu, hubungan mereka tidak lagi sama. Ia merasa hidupnya terkekang, bahkan di rumah sendiri. Hari demi hari, ketegangan itu semakin terasa. Anita mulai sering pulang larut malam, dan Eri mulai mengurangi komunikasi. Gayatri mencoba menasihati Anita, tapi Anita merasa terlalu terluka untuk mendengar kata-kata bijak. Ia ingin bebas, ingin merasakan dunia di luar rumah yang kini terasa sempit. Di suatu pagi, Anita memberanikan diri. Ia menatap Eri dengan mata penuh air mata. Eri, aku ingin cerai, ucapnya tegas. Eri terkejut, tubuhnya kaku. Apa maksudmu? Setelah semua ini, rumah ini, kita. Bagaimana dengan janji kita? Anita menunduk. Aku merasa terjebak. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin memilih hidupku sendiri, meski itu berarti meninggalkanmu. Eri tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Anita, hatinya hancur. Kalau itu yang kau inginkan, aku tidak bisa menahanmu, tapi rumah ini tetap milikku, katanya pelan. Suaranya bergetar menahan emosi. Anita mengangguk, menahan tangis. Ia sudah memutuskan, ia pergi dari rumah itu, pindah ke apartemen kecil bersama Raka. Setiap langkahnya terasa bebas, tapi hatinya juga kosong. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di sisi lain, Eri tetap di rumah, membayar cicilan sendiri, berusaha bertahan, dan mencoba merapikan hati yang hancur. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan hampa. Ia menatap foto pernikahan mereka, menahan tangis, dan berbisik, aku tidak menyerah, Anita. Rumah ini, hidup ini, aku akan bertahan. Tapi apakah hatimu juga akan kembali padaku suatu hari nanti? Gayatri, sahabat setia Anita, hanya bisa menatap dari jauh. Ia tahu keputusan Anita berani, tapi juga berisiko. Kadang cinta tidak cukup untuk membuat kita tetap bersama. Gumamnya dalam hati. Malam itu, kota terasa sunyi. Lampu-lampu di apartemen Anita dan rumah Eri menyala di kejauhan. Tapi jarak mereka terasa lebih dari sekadar meter. Ada rasa kehilangan, ada amarah, ada rasa sakit yang tak terucapkan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang jelas. Hidup terus berjalan, dan setiap pilihan punya konsekuensi. Episode 2. Persidangan, pertengkaran,
dan rahasia terbuka matahari pagi belum sepenuhnya menembus jendela ruang tamu. Ketika Anita menerima surat panggilan pengadilan, tangannya gemetar saat membacanya. Tanggal sidang perceraian dan klaim rumah bersama itu sudah ditetapkan. Hatinya campur aduk. Lega karena akan bebas dari hubungan yang menyesakan, tapi takut menghadapi Eri di depan hakim. Gayatri duduk di sampingnya, menepuk bahu Anita. "Tenang, Anita, aku akan ada di sini. Kita hadapi ini bersama-sama," kata Gayatri dengan senyum yang setengah menenangkan, setengah tegang. Anita mengangguk. Ia tahu ini akan menjadi hari yang menentukan. Di sisi lain, Harry sudah siap. Wajahnya tegang, tangan menggenggam dokumen cicilan rumah, bukti kepemilikan, dan semua yang terkait dengan rumah mereka. Ia merasa dikhianati, bukan hanya karena Anita meninggalkannya, tetapi juga karena pengkhianatan yang terjadi di rumahnya sendiri. Anita telah sering bersama Raka, pacar barunya, saat ia bekerja lembur di kantor. Ketika hari sidang tiba, ruang pengadilan dipenuhi ketegangan. Hakim menatap keduanya dengan pandangan netral, tapi Anita bisa merasakan tekanan yang luar biasa. "Anita, Eri Gayatri, dan Eri Santoso, apakah kalian siap?" tanya hakim. Anita menelan ludah, tangannya dingin. Eri menatapnya tajam, matanya memancarkan campuran marah dan sakit hati. Sidang dimulai dengan pembacaan klaim. Anita meminta perceraian dan hak penuh atas apartemennya yang baru. Sementara Eri menuntut rumah mereka bersama dan hak atas cicilan yang selama ini ia bayar sendiri. Setelah Anita pergi, hakim bertanya kepada Anita, "Apakah benar Anda ingin bercerai karena masalah perselingkuhan dan ketidakmampuan rumah tangga?" Anita menatap Eri, lalu mengangguk. "Benar, Yang Mulia, saya tidak sanggup lagi. Saya merasa hidup saya terpenjara," jawabnya tegas, tapi suaranya bergetar menahan tangis. Eri langsung bangkit dari kursinya. Suaranya meninggi. "Terpenjara? Aku bekerja keras untuk rumah ini. Aku membayar semua cicilan, semua tagihan, tapi kau lebih memilih lelaki lain daripada keluarga yang kita bangun bersama." Anita berdiri, wajahnya memerah karena emosi. "Eri, kau tidak mengerti. Aku juga manusia. Aku butuh kebebasan. Aku ingin hidupku sendiri." Hakim mencoba menenangkan, tapi ketegangan makin memuncak. Gayatri menepuk bahu Anita dari belakang, tapi Anita sendiri menahan tangis yang ingin meledak. Setelah jeda beberapa menit, persidangan berlanjut dengan pengajuan bukti. Eri membawa foto-foto Anita dengan Raka, pesan teks yang jelas menunjukkan kedekatan mereka, bahkan beberapa video singkat yang menimbulkan kecurigaan publik bila tersebar. Episode 2 persidangan, pertengkaran, dan rahasia terbuka. Matahari pagi belum sepenuhnya menembus jendela ruang tamu. Ketika Anita menerima surat panggilan pengadilan, tangannya gemetar saat membacanya. Tanggal sidang perceraian dan klaim rumah bersama itu sudah ditetapkan. Hatinya campur aduk. Lega karena akan bebas dari hubungan yang menyesakan, tapi takut menghadapi Eri di depan hakim. Gayatri duduk di sampingnya, menepuk bahu Anita. "Tenang, Anita, aku akan ada di sini. Kita hadapi ini bersama-sama," kata Gayatri dengan senyum yang setengah menenangkan, setengah tegang. Anita mengangguk. Ia tahu ini akan menjadi hari yang menentukan. Di sisi lain, Harry sudah siap. Wajahnya tegang, tangan menggenggam dokumen cicilan rumah, bukti kepemilikan, dan semua yang terkait dengan rumah mereka. Ia merasa dikhianati, bukan hanya karena Anita meninggalkannya, tetapi juga karena pengkhianatan yang terjadi di rumahnya sendiri. Anita telah sering bersama Raka, pacar barunya, saat ia bekerja lembur di kantor. Ketika hari sidang tiba, ruang pengadilan dipenuhi ketegangan. Hakim menatap keduanya dengan pandangan netral, tapi Anita bisa merasakan tekanan yang luar biasa. "Anita, Eri Gayatri, dan Eri Santoso, apakah kalian siap?" tanya hakim. Anita menelan ludah, tangannya dingin. Eri menatapnya tajam, matanya memancarkan campuran marah dan sakit hati. Sidang dimulai dengan pembacaan klaim. Anita meminta perceraian dan hak penuh atas apartemennya yang baru. Sementara Eri menuntut rumah mereka bersama dan hak atas cicilan yang selama ini ia bayar sendiri. Setelah Anita pergi, hakim bertanya kepada Anita, "Apakah benar Anda ingin bercerai karena masalah perselingkuhan dan ketidakmampuan rumah tangga?" Anita menatap Eri, lalu mengangguk. "Benar, Yang Mulia, saya tidak sanggup lagi. Saya merasa hidup saya terpenjara," jawabnya tegas, tapi suaranya bergetar menahan tangis. Eri langsung bangkit dari kursinya.
Suaranya meninggi, terpenjara. Aku bekerja keras untuk rumah ini. Aku membayar semua cicilan, semua tagihan, tapi kau lebih memilih lelaki lain daripada keluarga yang kita bangun bersama. Anita berdiri, wajahnya memerah karena emosi. Terry, kau tidak mengerti. Aku juga manusia. Aku butuh kebebasan. Aku ingin hidupku sendiri. Hakim mencoba menenangkan, tapi ketegangan makin memuncak. Gayatri menepuk bahu Anita dari belakang, tapi Anita sendiri menahan tangis yang ingin meledak. Setelah jeda beberapa menit, persidangan berlanjut dengan pengajuan bukti. Eri membawa foto-foto Anita dengan Raka, pesan teks yang jelas menunjukkan kedekatan mereka, bahkan beberapa video singkat yang menimbulkan kecurigaan publik bila tersebar. Di rumah Eri, lampu ruang tamu menyala, tapi sunyi. Ia menatap foto-foto mereka berdua di dinding, mencoba memahami mengapa cinta bisa berubah menjadi amarah dan sakit hati. Ini tidak adil. Tapi hidup memang tidak selalu adil, bisiknya, menahan tangis yang ingin keluar, dan di luar, kota malam berdenyut pelan, membawa kesedihan, kemarahan, dan harapan yang terpendam. Sebuah pertarungan emosional yang belum berakhir, tapi sudah meninggalkan bekas yang tak akan terlupakan bagi kedua hati yang dulu pernah saling mencintai. Udul episode 3, Rahasia Terbuka. Air mata dan pengkhianatan Raka tersenyum di balik layar ponselnya. Pesan yang ia kirim ke beberapa teman mereka tersebar cepat, foto-foto dan video kebersamaannya dengan Anita saat Eri bekerja. Ia tahu konsekuensinya, tapi bagi Raka, ini seperti kemenangan kecil atas kekosongan yang ia rasakan selama ini. Di sisi lain, Anita mencoba tetap tenang. Ia duduk di apartemen barunya, menatap tumpukan dokumen pengadilan yang akan dibawa ke sidang esok hari, hatinya berdebar. Ia mencintai kebebasannya, tapi perselingkuhannya dengan Raka kini mulai menjadi konsumsi publik, dan ia tahu Eri akan menghancurkan semuanya di pengadilan. Eri menerima pesan dari salah seorang anggota keluarganya. Terry, kamu sudah lihat itu? Foto Anita dengan lelaki lain, semua orang di RT-mu sudah tahu. Wajah Ari memerah. Ia meremas dokumen cicilan rumah mereka. Suaranya bergetar ketika membalas pesan itu. Ini gila. Dia mempermalukan aku. Mempermalukan rumah tangga kita. Malam itu, Ari tak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana akan menghadapi persidangan. Ia merasa dikhianati, disakiti, dan marah pada semua orang yang seakan mendukung Anita. Keesokan harinya, ruang sidang penuh sesak. Anita duduk di kursinya, menatap Eri yang tampak murka. Hakim memulai sidang, tapi suasana sudah panas, bahkan sebelum kata-kata pertama keluar. Sidang akan dibuka, kata hakim, berusaha menenangkan. Hari ini kita akan mendengar bukti-bukti terbaru yang muncul, termasuk bukti dugaan perselingkuhan. Anita menelan ludah. Raka duduk di belakangnya, wajah pucat. Eri menatap keduanya. Matanya menyala dengan amarah yang hampir meledak. Pengacara Eri membuka laptopnya, menampilkan foto-foto Anita dan Raka di layar publik. Gas lampu sorot menyorot ke wajah Anita, yang mulai memerah. Yang mulia, ini bukti yang menunjukkan bahwa tergugat telah melanggar janji rumah tangga, bersikap tidak setia, dan melakukan perselingkuhan di luar rumah yang sah. Jelas pengacara Eri dengan suara tegas. Anita berdiri, mencoba menjelaskan, Yang mulia. Saya tidak menolak kewajiban saya, tapi saya merasa tertekan, dan Raka adalah teman saya, bukan pengkhianat. Kami hanya mencari dukungan emosional, karena Eri tidak pernah mendengarkan saya. Eri hampir meledak. Dukungan emosional. Itu perselingkuhan, Anita. Kita punya rumah, kita punya keluarga, tapi kau memilih orang lain? Hakim mencoba menenangkan, tolong semuanya, tenang, sidang ini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk berteriak, tapi ketegangan terus memuncak. Saat giliran Raka dimintai keterangan, ia terbata-bata, Yang mulia saya tidak bermaksud merusak rumah tangga mereka, tapi Anita. Ia merasa tertekan, dan saya hanya ada untuk mendengarkannya, ucapnya, wajahnya pucat. Eri menatap Raka dengan mata yang menyala. Suaranya meninggi, jadi ini yang kau sebut dukungan.
Kau menghancurkan rumah tanggaku. Kau mempermalukanku di depan keluarga, teman, dan seluruh RT. Di luar ruang sidang, anggota keluarga besar Eri mulai ikut campur. Mereka memprotes, beberapa membela Eri, beberapa terlihat ragu. Suasana makin panas, hampir seperti pertarungan sengit yang siap meledak. Anita merasa sesak, ia menunduk, menahan air mata. Gayatri menepuk punggungnya dari belakang, memberikan kekuatan. Tenang, Anita, hadapi ini dengan kepala dingin, bisik Gayatri. Sidang berlanjut dengan pertukaran bukti dan argumen yang membuat ruangan bergetar. Eri membeberkan semua bukti cicilan yang ia bayar sendiri, semua pengorbanannya, sementara Anita membela diri, mengatakan bahwa ia juga manusia, berhak merasa tertekan dan mencari kebahagiaan. Di puncak persidangan, hakim memutuskan untuk memanggil mediator keluarga. Mereka semua duduk di meja bundar, dan pertukaran kata-kata berubah menjadi pertarungan emosional yang lebih pribadi. Anita, kau meninggalkan rumah, dan aku harus menanggung semua ini, teriak Eri, wajahnya merah padam. Anita menangis, tangisnya pecah. Aku tidak tahan lagi, Eri. Aku merasa seperti tersiksa setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik di rumah yang kita bangun. Aku butuh hidupku sendiri. Raka menunduk, merasa bersalah, tapi tak bisa menahan perasaannya. Aku tidak pernah berniat begitu, Eri. Aku hanya ada untuk Anita, untuk mendukungnya. Eri menatap mereka berdua, matanya berkaca-kaca, campuran marah dan patah hati. Kalian menghancurkan rumah tangga ini, dan aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Anggota keluarga besar saling berbisik, beberapa menahan tawa sinis, beberapa menangis, beberapa terlihat ingin memukul Raka. Suasana penuh air mata, kemarahan, dan tawa sinis, benar-benar drama yang memuncak. Hakim menatap mereka semua dengan pandangan tegas, cukup. Sidang hari ini menunjukkan banyak emosi, pengkhianatan, dan luka. Besok kita akan lanjutkan dengan keputusan. Semua bukti telah tercatat. Anita menunduk, hatinya campur aduk. Ia merasa lega, karena akhirnya semua terbuka. Tapi juga takut dengan putusan esok hari. Eri duduk, tangan menutupi wajahnya, mencoba menahan tangis. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Raka keluar dari ruang sidang, wajahnya pucat, menyadari bahwa perselingkuhannya kini tidak bisa lagi disembunyikan. Ia telah menjadi pusat konflik yang tidak ia bayangkan akan seintens ini. Malam itu, kota yang biasanya tenang terasa panas. Setiap lampu jalan seakan menyorot luka hati mereka. Persidangan belum selesai, tapi rahasia terbuka ini telah mengubah hidup mereka selamanya. Anita menatap langit dari jendela apartemennya. Ia menangis, tapi ada rasa lega. Eri menatap foto-foto mereka berdua di dinding rumah lama, merasakan amarah dan kehilangan yang mendalam. Raka menyesal, tapi ia tahu bahwa apa yang ia lakukan kini menjadi sejarah yang tak akan bisa dihapus. Dan di luar, dunia tetap berputar. Namun di ruang sidang, di hati mereka bertiga, ada luka yang membekas, membakar, dan tak akan terlupakan. Puncak klimaks drama yang membuat penonton terhanyut, marah, dan penasaran untuk melihat episode berikutnya. Judul episode 4, Hancur di Mata Publik, Pengkhianatan, Air Mata, dan Putusan yang Mengguncang. Pagi itu, langit kelabu seperti menandakan badai yang akan datang. Berita tentang Anita dan Raka sudah menyebar ke seluruh RT, ke tetangga, bahkan ke grup WhatsApp keluarga besar. Mary duduk di ruang tamu rumah lamanya, tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya merah, wajahnya memancarkan kelelahan dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Sementara itu, Anita bangun di apartemen barunya, hatinya berat, tapi ada rasa kemenangan kecil, karena rahasianya dengan Raka kini sudah terbuka. Ia tahu ini akan menjadi sorotan publik. Tetapi ia ingin membuktikan bahwa ia juga punya hak untuk bahagia, meskipun caranya salah menurut Eri. Raka, di sisi lain, menerima pesan tak henti-hentinya dari teman-temannya. Semua orang menanyakan soal foto-foto dan video yang sudah tersebar. Tekanan publik membuatnya pucat, tapi ia berusaha tetap tenang. Di hatinya, ia tahu konsekuensi dari pilihannya kini hampir tidak bisa dihindari. Di pengadilan, suasana lebih panas dari sebelumnya. Sidang dimulai dengan Eri yang berdiri di depan hakim. Matanya menatap Anita dan Raka seakan ingin melahap mereka hidup-hidup. Yang mulia, saya tidak bisa lagi menahan ini. Rumah tangga saya, hidup saya, semua hancur karena tergugat melakukan perselingkuhan terang-terangan di depan publik, teriak Eri. Suaranya pecah,
Anita mencoba menjawab, tapi suaranya serak iri saya kami. Saya hanya ingin didengarkan. Saya merasa tertekan, tersiksa, dan Raka menatap Anita, kemudian menatap Eri, yang mulia. Saya menyesal. Saya benar-benar menyesal telah membuat semua ini terjadi. Hakim menunduk, menulis catatan cukup. Kita akan mendengar bukti tambahan dari saksi keluarga. Seorang anggota keluarga besar Eri, Pak Darmawan, berdiri, yang mulia. Saya merasa tergugat telah menghancurkan kehormatan keluarga. Tidak hanya Eri, tapi juga kami semua dipermalukan ini, tidak bisa dibiarkan. Eri menatap pamannya, merasa mendapat dukungan, tapi juga tekanan, karena suara keluarga besar semakin menambah beban emosional. Anita menunduk, matanya berkaca-kaca, sementara Raka menggenggam tangan Anita, mencoba memberinya kekuatan. Saksi berikutnya muncul, tetangga dan teman-teman mereka yang mengetahui hubungan Anita dan Raka. Saya melihat mereka sering bersama, bahkan di luar jam kerja Eri, ini jelas pengkhianatan. Kata salah satu saksi, suaranya tegas. Eri menahan napas, hatinya campur aduk marah, sedih, dan lega, karena kebenaran akhirnya terbuka. Anita menangis, menyesali langkahnya yang kini memunculkan sorotan publik yang tak bisa dihapus. Raka mencoba berbicara, tapi hakim menahan, cukup, Raka, semua argumen akan dicatat. Fokus sidang hari ini adalah bukti dan dampak yang ditimbulkan. Setelah jeda, pertengkaran pribadi pecah, keluarga besar saling berteriak. Beberapa menuduh Anita sebagai perusak rumah tangga, beberapa membela kebebasan dan hak pribadinya. Suasana ruang sidang berubah seperti medan perang. Eri berlari ke Anita, menatapnya dengan mata penuh air mata. Kenapa kau lakukan ini? Rumah kita, keluarga kita. Semua yang kita bangun, kau hancurkan. Anita menunduk, mencoba menahan tangis. Aku hanya ingin hidupku. Aku tidak ingin tersiksa lagi. Eri, Raka berdiri. Wajahnya pucat. Eri, aku benar-benar tidak bermaksud aku. Eri menatap Raka. Kau bukan siapa-siapa untuk rumah tangga ini. Kau hanya sampah yang merusak hidupku. Suasana makin panas. Hakim mengetuk meja dengan palu, mencoba menenangkan, tapi energi ruangan sudah tak bisa dibendung. Saat persidangan berlanjut, bukti cicilan rumah yang dibayar Eri sendiri dibawa ke meja hakim. Semua orang bisa melihat pengorbanan Eri yang tak terlihat sebelumnya. Anita menangis terseduh. Sementara Raka menunduk, merasa bersalah. Eri berdiri di depan hakim, suaranya tegas, namun penuh air mata. Saya telah menanggung semua ini sendiri. Semua pengorbanan saya, semua kesabaran saya, dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Tapi saya masih ingin keluarga ini dihormati, meskipun itu berarti harus kehilangan orang yang kucintai. Hakim menatap mereka semua. Suaranya serius. Sidang hari ini menunjukkan banyak luka, pengkhianatan, dan emosi yang tinggi. Besok, saya akan memberikan keputusan. Semua bukti telah dicatat, semua argumen terdengar. Semua pihak harus siap menerima putusan ini. Malam itu, kota terasa sunyi, namun panas. Eri duduk di rumahnya, menatap foto-foto masa lalu. Air mata mengalir di pipinya. Anita menatap langit dari apartemennya. Merasa lega tapi takut akan putusan esok. Raka menyendiri, menyesali semua langkahnya yang kini menjadi konsumsi publik. Perselingkuhan, pertengkaran, dan konflik publik ini telah mencapai puncaknya. Semua pihak merasakan luka yang mendalam. Semua pengorbanan, kesalahan, dan pengkhianatan kini terbuka, dan satu hal pasti, esok hari akan menjadi keputusan yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Judul episode 5, Putusan yang Memisahkan, Air Mata, Kemarahan, dan keputusan yang menghancurkan hari itu. Ruang sidang terasa panas. Padahal AC menyala, kamera wartawan di luar sudah bersiap untuk merekam momen yang akan menjadi berita utama di pagi hari. Semua orang yang hadir keluarga besar, saksi, tetangga, bahkan teman-teman dekat menahan napas. Eri duduk dengan tangan gemetar, matanya merah karena menangis semalaman. Ia menatap Anita dan Raka dari kejauhan, melihat pasangan itu saling berpegangan tangan. Di mata Eri ada campuran marah, kecewa, dan sedih yang begitu mendalam. Anita menunduk, matanya berkaca-kaca, menunggu keputusan yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Hakim membuka sidang, suaranya tegas. Sidang hari ini akan membacakan putusan terkait gugatan rumah tangga dan hak asuh anak. Semua pihak harap menahan diri dan mendengarkan dengan seksama.
Eri menahan napas ketika hakim mulai membaca setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan argumen yang telah disampaikan. Pengadilan memutuskan rumah akan menjadi hak milik Eri sepenuhnya. Terdakwa Raka diwajibkan mengosongkan rumah dalam 14 hari. Hak asuh anak akan diberikan sepenuhnya kepada Eri dan Anita. Sebagai pihak ketiga, tidak memiliki hak tinggal atau akses ke rumah tangga ini, semua biaya cicilan rumah yang ditanggung Raka harus dikembalikan kepada Eri. Kata-kata itu seperti palu yang memukul di dada Eri. Ia merasa lega, tapi sekaligus luka karena harus menyaksikan pengkhianatan yang begitu nyata. Anita menjerit pelan, menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara Raka pucat pasi, menatap lantai tanpa bisa berkata apa-apa. Suasana ruang sidang pecah. Keluarga besar Eri berteriak lega dan marah sekaligus. Ada yang memeluk Eri, ada yang menuding Anita. Ini sudah seharusnya, teriak salah seorang paman. Anita menatap Eri, air mata menetes di pipinya. Eri, aku maaf. Aku tidak pernah bermaksud membuat semua ini terjadi seperti ini. Eri menatap Anita, matanya menyala-nyala. Kau sudah menghancurkan hidupku, Anita. Aku rela menanggung semua sakit ini sendirian, tapi kau merusak segalanya. Raka mencoba mendekat, tapi hakim menegurnya. Tuan Raka, harap tetap di tempat Anda. Ini bukan saatnya bicara. Di luar ruang sidang, wartawan sudah menunggu. Mereka menangkap setiap ekspresi, setiap air mata, setiap nada suara. Anita dan Raka menjadi pusat perhatian publik. Kesorotan yang selama ini mereka hindari kini datang tanpa ampun. Eri berjalan keluar. Napasnya berat tapi hatinya sedikit lega. Akhirnya, aku bisa melindungi anak-anak. Aku bisa membangun hidupku sendiri tanpa pengkhianatan di sekitarku, bisiknya pelan. Tetapi rasa lega itu segera tercampur emosi lain. Rasa sakit melihat mantan sahabatnya kini hancur di mata publik. Rasa marah pada Raka yang tak bisa menahan nafsu dan rasa iba pada Anita yang kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Judul episode 6, Hidup Baru yang Pahit, Luka Lama dan Bayangan Pengkhianatan. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela rumah Eri. Anak-anak sudah bangun, tertawa kecil sambil bermain di ruang tamu. Eri menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Merasakan beratnya malam-malam sebelumnya. Putusan pengadilan telah selesai, tetapi bayangan pengkhianatan Anita dan Raka masih menghantui setiap sudut pikirannya. Anita dan Raka kini terus menghadapi kehidupan mereka sendiri. Rumah yang dulunya penuh tawa mesra kini sunyi, dingin, dan terasa asing. Raka duduk termenung di kursi, menatap telepon yang tak ada satupun panggilan masuk. Anita berjalan mondar-mandir, wajahnya memerah karena menangis dan stres. Raka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara Anita bergetar, mencoba mencari harapan di mata pria yang dulu ia cintai. Raka menatapnya, tapi kata-kata tak keluar. Ia merasa hancur, tak berguna, dan malu. Aku tidak tahu, Anita, semua yang kita lakukan salah. Dan sekarang kita sendiri. Sementara itu, Eri mulai mengatur kehidupan barunya. Anak-anak harus beradaptasi dengan rutinitas baru, sekolah baru, dan lingkungan yang lebih disiplin. Eri mencoba tersenyum untuk mereka, tetapi di dalam hati, ia merasakan campuran lega, cemas, dan marah yang tak kunjung reda. Hari itu, Eri memutuskan untuk menjemput anak-anak lebih awal dari sekolah. Ia ingin mengajak mereka bermain, menunjukkan bahwa hidup mereka masih bisa bahagia meski bayangan Raka dan Anita masih ada. Kita pergi ke taman, ya, kata Eri sambil menggandeng tangan anak-anak. Mereka bersorak gembira, tanpa sadar bahwa kebahagiaan itu menjadi obat untuk luka yang tersisa.
Di sisi lain kota, Anita mencoba menenangkan diri. Ia berjalan sendirian di sebuah kafe, menyesap kopi panas sambil menatap orang-orang yang tertawa di sekitarnya. Setiap canda dan tawa menjadi pengingat pahit dari hidupnya yang kini hancur. Seorang teman lama, Dita, muncul tiba-tiba di sampingnya. "Anita, aku dengar semua yang terjadi. Kau baik-baik saja?" Anita menggeleng, menatap cangkir kopinya. "Tidak, Dita, aku merasa kosong. Raka pergi, Eri menang, dan aku. Aku merasa semua orang menatapku dengan jijik." Dita menggenggam tangannya. "Ini berat, aku tahu, tapi kau harus mulai dari nol. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghancurkan masa depanmu." Di rumah Eri, malam mulai turun. Anak-anak sudah tidur, dan Eri duduk di sofa, menatap foto lama sebelum konflik terjadi. Foto keluarga yang dulu utuh, tertawa bersama. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Tiba-tiba, telepon berdering, nomor asing muncul di layar. Dengan hati-hati, Eri mengangkat. "Eri, ini Raka." Suara itu terdengar parau, hampir putus asa. Aku hanya ingin bilang, maaf, aku salah. Semua ini salahku." Eri terdiam, air mata mulai mengalir. Bukan karena marah, tapi karena kesedihan campur lega. "Raka, kau sudah kehilangan segalanya. Anak-anak, rumah. Semua, karena pilihanmu sendiri. Aku tahu. Aku menyesal, aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku ingin kau tahu aku menderita setiap hari," kata Raka, suaranya pecah. Eri menutup telepon, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu kata-kata itu tidak akan mengubah apapun, tetapi ia juga merasakan satu hal. Ia lebih kuat dari sebelumnya. Ia bisa melindungi anak-anaknya, membangun hidup baru, dan belajar dari luka yang pernah ada. Hari-hari berikutnya, Eri mulai fokus pada hal-hal positif. Ia mengajak anak-anak berkebun, memasak bersama, dan menulis jurnal harian tentang mimpi-mimpi mereka. Ia ingin anak-anak tahu bahwa meskipun dunia bisa kejam, ada tempat aman di hati ibunya. Sementara itu, Lanita dan Raka mulai merasakan isolasi sosial. Teman-teman menjauh, gosip menyebar, dan mereka terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kehidupan baru tidak semudah yang mereka bayangkan. Raka mencoba bekerja keras untuk membayar hutang, sementara Anita mencari pekerjaan paruh waktu untuk bertahan hidup. Tetapi luka emosional mereka tetap ada, menghantui setiap langkah. Mereka sering teringat Eri, rumahnya yang kini hangat, dan anak-anak yang tertawa. Setiap senyum itu adalah pengingat bahwa mereka kalah bukan karena hukum, tapi karena pilihan mereka sendiri.